Halo, shalom guys. Guys, lakukan 5 cara ini atau 5 langkah ini, maka pernikahanmu dijamin langsung bahagia. Ya, ini adalah berdasarkan firman Tuhan dan pengalaman hidup guys. Nah, guys, ajak pasanganmu ya yang sudah menikah ya untuk menyimak ini bareng-bareng karena ini adalah langkah-langkah kedua belah pihak baik suami maupun istri guys. Jangan hanya satu aja, nanti gak seimbang. Amin. Nah, gini guys. 5 step ini akan membuat pernikahanmu langsung bahagia. Yang pertama adalah seksnya puas. Ya, seks. Hubungan intim dengan pasangan itu puas. Ya, tidak haus, tidak kekurangan, jarang dikasih jatah. Itu jangan sampai terjadi guys. Nah gini, kamu perlu tahu ya bahwa suami atau pria itu sangat butuh seks. Ya, seks sangat penting bagi pria, bagi suami. Ya, kenapa? Karena setiap hari pria itu menghasilkan atau memproduksi hormon seks guys. Ya, setiap hari maka ada kebutuhan untuk disalurkan. Ya, kodratnya memang begitu. Ya. Nah, ini adalah keberadaan suami. Suami itu bisa error guys. Kalau nggak melakukan seks. Ya, 1 minggu, 2 minggu dia bisa frustasi guys. Dia bisa error guys. Ya, oleh sebab itu kamu perlu tahu seks adalah menjadi kebutuhan salah satu yang terpenting guys. Lalu gini guys. Tolong istri-istri jangan menolak ajakan suami dalam seks. Kenapa? Karena 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4 ya. Istri ini berlaku juga bagi suami. Tidak berkuasa lagi atas tubuhnya, tetapi atas suaminya. Nah, guys, kalau kamu sudah menikah, tubuhmu itu bukan hakmu lagi, tetapi hak pasanganmu. Amin. Kamu nggak boleh nolak ketika pasanganmu minta berhubungan seks guys. Itu dosa. Ya, kamu bisa mengutarakannya sih. Yang aku lagi capek besok aja ya. Boleh. Suami yang waras harus bisa memahami kondisi istrinya ya. Tapi istri nggak boleh sering-sering setiap hari kok capek. Udah 2 bulan kok capek. Nah itu nggak benar. Ya, malahan saya ini pengajar bimbingan pranikah. Salah satunya adalah seks dalam pernikahan. Saya mengajarkan gini guys. Setiap malam ya, itu istri harus berbaju yang hot seksi. Ya, siap sedia kapanpun suaminya minta seks. Gak boleh pakai jeans, ruangan tertutup. Ya, lalu bau badan, gak mandi, jorok. Jangan. Kamarnya diberesin yang rapi juga ya. Bahkan saya mendorong istri-istri agak nakal dalam tanda kutip secara seksual kepada suamimu. Guys, tahu nggak? Suami itu seneng kalau istrinya ngajakin seks duluan. Nakal-nakal goda-godain itu suami seneng banget. Biarkan suamimu puas di rumah guys. Tentang seks. Jangan sampai dia berkelana cari yang lain. Tapi jangan sampai suami ini buat excuse ya. Nggak boleh ya. Ya. Lalu gini guys, ketika suamimu puas secara seks, pikirannya tenang, bisa fokus lagi guys. Maka biasanya kerjaannya akan maksimal. Ya, kalau kerjaannya maksimal, marketingnya maksimal, job desk dari kantor maksimal, dilakukan maksimal, maka gampang atau mudah naik pangkat, ya naik jabatan, dapat pencapaian, dan ujung-ujungnya berkatnya banyak. Amin guys. Uangnya lebih banyak. Amin guys. Oleh sebab itu, istri-istri layani suamimu dengan baik secara seks. Suami biarlah puas terhadap kamu. Ya. Ada ayat di mana itu ya?
Kidung Agung ya. Ya, buah dadanya memuaskan. Ya, memuaskan pasanganmu. Amin. Ya, suami akan maksimal. Ya, bisa fokus. Dia nggak uring-uringan, dia nggak pusing guys. Dia nggak stres. Karena kalau nggak tersalurkan seksnya bisa gitu guys. Uring-uringan. Bisa marah-marah. Bahaya ya. Memang ini kodratnya suami. Istri harus tahu. Makanya saya tadi bilang, ini harus disaksikan kedua belah pihak, suami dan istri. Yang kedua guys. Hai para suami, istrimu harus merasa disayang oleh kamu. Jangan kamu bilang gini para suami, aku udah sayangin dia kok. Ya terserah dia mau keras atau nggak boleh gitu guys. Pastikan istrimu benar-benar merasa disayangi oleh kamu. Amin. Kolose 3:19, kasihilah istrimu. Guys, hei pria, hei suami, tahu nggak? Kebutuhan paling utama istri itu adalah dikasihi. Ada rasa disayangi. Amin. Ya, tunjukkan dengan sengaja para suami bahwa kamu mengasihi istrimu. Ya. Merasa disayang, diutamakan, dibela, dibantuin. Amin. Misalnya guys, kamu ngomong gini sama istrimu, yang aku lakuin ini buat kamu loh. Melakukan kerja keras, ya berkorban ini, berkorban itu. Kasih tahu dengan mulut verbal. Ya jangan diem-diem aja. Karena ada istilah kelemahan istri adalah telinga. Ya, kalau dipuji, ya, kalau digombalin dikit, nah itu istri langsung kelepek-kelepek guys. Karena dia di perasaan sini tersentuh. Ya, padahal dia tahu itu gombal. Tapi istri senang kalau dipuji, dirayu, ya, digombalin, diucapkan sayang. Ya, suami harus latihan, lancar ngomong, yang aku sayang kamu yang, gitu ya. Poin kedua ini, pastikan istrimu merasa benar-benar disayangi oleh kamu. Karena bahan bakar istri atau perempuan adalah dikasihi sesuai dengan firman Tuhan catat. Ya, ada loh suami-suami yang gak pernah ngomong I love you sama istrinya. Ya, gawat ya. Ayo suami-suami latihan. Biar lancar ya. Ya, nanti pernikahanmu akan indah. Ya, pernikahanmu akan luar biasa. Harmonis. Penuh kasih. Bersemi kembali nanti. Amin. Ya, istri tetap butuh pengakuan daripada suaminya. Kalau suaminya itu mengasihi, ngomong. Gak bisa pakai telepati ya. Ya inilah sudah bukti lah, aku pulang malam kerja buat kamu lah. Itu bukti. Enggak. Omongkan guys. Katakan. Secara verbal dan konkret. Ya, istri akan kelepek-kelepek. Lalu cari tahu kira-kira apa bahasa tubuh istri. Macam-macam ya. Bahasa tubuh wanita itu ada yang sukanya itu bahasa tubuhnya itu digandeng, dipeluk, dirangkul ya. Physical touch. Ada yang dikasih hadiah. Ya nggak usah mahal-mahal. Ya kalau ada duit mahal ya boleh, bagus banget ya. Tapi dikasih hadiah surprise ya. Cari tahu ya para suami apa bahasa tubuh daripada istrimu. Katakan amin. Nah lalu yang ketiga. Hai para istri. Hargai, hormati suamimu. Ya, tahu nggak? Suami itu, laki-laki itu, kalau direndah-rendahkan, dihina-hina, dia akan tambah terpuruk, dia akan mandul, dia akan lumpuh, dia akan error, guys. Beneran. Laki-laki itu punya pride, seorang laki-laki, kebanggaan diri, harga diri seorang laki-laki.
Jangan pernah istri berani-berani membentak-bentak suamimu, merendahkan, menghina-hina. Jangan, nggak boleh, itu dosa. Kita bilang apa itu? Tunduklah kepada suamimu. Kolose 3:18. Menghargai. Amin. Jangan ngelunjak, jangan nada tinggi kalau bicara, nggak boleh. Ya, dia kepalanya. Bukan kamu wanita yang kepala, tapi suamimu adalah kepala. Efesus 5:25. Dia kepalanya. Amin. Jangan jadi Isabel yang apa? Yang merendahkan suaminya, yang menginjak-injak harga diri suaminya. Jaga sikap, jaga perkataan. Ya. Nah, guys, perhatikan ini. Kalau kamu menghargai suamimu, ya, memberikan kepercayaan, memberikan dukungan kepada suamimu, ya, maka tiba-tiba suami akan seperti mendapatkan energi baru, guys, semangat baru, seperti dicas, maka dia akan kerja maksimal. Amin. Contoh, para istri bisa bilang gini kepada suaminya, makasih ya Pak, makasih ya Yang, kamu sudah kerja keras cari nafkah buat aku, buat anak-anak. Terima kasih Pak, kamu suami yang luar biasa, kamu kebanggaan kami, istri anak-anak. Aku bangga punya suami. Guys, istri makan lompat, guys. Menyala di sininya. Ya, besok kerja lebih rajin, cari uang lebih sregep. Sregep apa ya? Lebih semangat, guys. Maka akan maksimal. Dan ujung-ujungnya apa? Berkat akan mengalir datang. Dia akan pengen cepat pulang rumah karena ketemu dengan istrinya yang mulutnya manis. Ya, mulutnya selalu memberikan semangat, pujian, sehingga dia pengen cepat-cepat pulang ke rumah, datang sama kamu, para istri. Ada kan suami-suami yang gak pengen pulang ke rumah? Malas banget gue ketemu istri gue. Kenapa? Karena mulutnya kayak comberan. Salah ya, agak kasar gak apa-apa ya. Karena mulutnya ngerendahin. Dia di kantor dihargai, dihormati. Di tempat kerjaan dia ada karyawan yang respect sama dia. Teman kerjanya hormat sama dia. Tapi di rumah sendiri dia direndah-rendahkan. Istri, bertobat ya. Suamimu adalah kepalamu. Hormati dia. Bahan bakar seorang pria adalah dihormati, dihargai. Amin. Dia akan seperti lompat dapat energi baru dari kamu yang mulutnya memberikan dukungan positif kepada suamimu. Amin. Guys, saya membayangkan rumah tanggamu ini akan bahagia. Oh ya. Kalau ada suamimu yang lagi merintis usaha, karir, yang belum terlalu menghasilkan, yang belum kelihatan, beri dukungan. Ya, kasih semangat. Istri harus jadi orang yang pertama menjadi support sistemnya. Ya, istri harus memahami suamimu sedang merintis. Istri harus mengerti dan tidak terlalu menuntut. Pokoknya harus ada uang belanja segini. Gak mau tahu perjuangan suami, gak boleh. Istri harus bertobat tuh kayak gitu. Dukung suamimu. Ya, dukung suamimu ketika sedang merintis. Kasih semangat. Doain bahkan. Praktekin ya, istri. Peluk suamimu, doain. Tuhan, ini sambil peluk ya. Aku berdoa buat suamiku diberikan kekuatan, hikmat, kuasa supaya dapat bekerja maksimal. Pekerjaannya diberkati Tuhan. Tuhan berkati dan buka jalan. Berkati suamimu dalam doa-doamu guys. Amin. Doakan suamimu dalam doa-doamu. Amin. Peluk dia, doakan dia. Kasih dukungan. Lalu kasih dukungan selanjutnya juga
bisa kamu kalau ekonomi sedang seret, sedang merintis ya, istri bisa mendukung dengan coba jualan apa yang bisa dijual ya. Coba bantu dapat pemasukan dengan usaha kecil-kecil yang bisa dilakukan. Ya mungkin ada anak ya, tapi coba apa yang bisa dilakukan ya. Jangan bodoh amat gak mau tahu cuma nuntut. Gak boleh ya. Apalagi sambil merendahkan, menghina-hina. Kamu apa gak ada duitnya, apa lu? Apa lu? Itu orang dunia. Gak boleh ya. Orang dunia yang bilang gini kan guys. Ini prinsip orang dunia atau bahasa saya kasar boleh? Dikit ya, gak apa-apa ya. Prinsip pelacur. Prinsip orang dunia itu seperti prinsip pelacur. Gini. Ada uang abang disayang. Gak ada uang abang ditendang. Anak-anak Tuhan, jangan Anda punya prinsip ini. Katakan amin. Itu prinsip dunia, itu prinsip seorang pelacur. Ada uang nih, wah suaminya dilayani. Gak ada uang, dihina-hina, direndahkan, ditendang. Kira-kira dalam tanda kutip ya. Gak boleh. Kita anak-anak Tuhan. Amin. Ya, lalu istri memberikan dukungan juga dengan cara salah satunya mengelola keuangan dengan baik. Jangan menghambur-hamburkannya. Ya, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ya, nggak boleh. Pokoknya minta terus padahal mungkin baju, sepatu, tas, sandal. Ini baik istri maupun anak-anak ya. Masih bisa dipakai, masih layak, tapi nuntut harus baru. Nggak boleh. Harus memahami kondisi yang ada. Amin. Ikut berhemat, bahkan ikut cari pendapatan tambahan. Nah itu istri yang bijak, yang cakap. Amin. Lalu yang keempat adalah, ingat suami adalah sumber ya yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Yang berkorban, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan. Ya, tunjukkan kerja keras dan tanggung jawabmu. Ya, Efesus 5:25 ya, seperti Kristus menyerahkan diri bagi jemaat, demikianlah suami menyerahkan dirinya bagi istrinya dan keluarganya. Ya, nggak boleh ya, udah nggak ada pemasukan tapi malas-malesan. Ya, cari kerjaannya asal-asalan, nggak berusaha sungguh-sungguh, nggak boleh. Kamu adalah sumber suami, berpikir keras, berjuang keras, berkorban, ya, untuk mencukupi kebutuhan. Yang keras usahanya. Jangan kalau nggak ada kerjaan malah seharian main HP, main game, berjam-jam, minta makan. Nggak tahu diri, nggak bertanggung jawab. Nggak boleh. Ayo bertobat para suami kalau ada yang seperti itu. Tapi tunjukkan tanggung jawab kamu. Tunjukkan kerja kerasmu. Ya tunjukkan. Mau ngojek kayak, mau jadi tukang batu kayak, mau jadi orang rendahan. Yang penting tunjukkan yang bisa kamu lakukan untuk keluargamu. Berkorban, berkorban, berkorban. Kamu sumbernya. Ya. Bersyukur kalau ada beberapa pemasukan daripada suami ya. Ada kerja ini, ada sampingannya ini. Apalagi tambah istri ada usaha kecil-kecilan. Ini teori ya. Kalau suami dan istri semua bekerja, kerjanya apapun itu, bisa saya bilang itu cukup untuk hidup. Pasti cukup untuk bertahan hidup. Ya. Kalau dua-dua bekerja apapun pekerjaannya, ya tetap bisa hidup. Ya, itu teorinya yang saya perhatikan. Gitu ya. Ya, kembali lagi gaya hidupmu seperti apa. Ya kan? Kita bisa mengendalikan gaya hidup. Ya. Ya, gak boleh ya. Sebab suami harus berkorban seperti Kristus berkorban kepada jemaatnya. Dan selanjutnya, suami gak boleh pelit kalau punya uang. Amin. Apalagi kalau keuangannya, pendapatannya sudah baik.
Gak boleh pelit. Ya, ada loh suami itu yang hitung-hitungan 500 perak, 200 perak dihitung semua. Kasih ruang, kasih kelebihan buat istrimu. Ya, kalau kamu kerja suami, sebagian besar kasih buat keluargamu. Ada yang bilang siapa-siapa ya, suami yang agak gini. Ya, pokoknya semua penghasilan suami buat dia terus. Buat dirinya sendiri, sama keluarga hitung-hitung. Sekolah kok aku yang bayar terus. Lah, geblek ini suami. Kayaknya dia gak mau bertanggung jawab gitu loh. Makan diirit-irit aja lah, padahal dia pegang uang banyak. Nah, ini gak bener ini. Ya, gak boleh pelit. Keuangan kalau bisa transparan sama pasanganmu, terbuka apa adanya. Ini nabung buat sekian ya, yang kebutuhan rumah tangga dicukupin ya, yang ini buat jajan kamu ya, yang ya, dikelola dengan bijak, dengan baik, dengan transparan. Gak boleh pelit. Harus ada tabungan. Sisihkan uang, jangan dihabiskan semua. Harus ada tabungan. Kalau Alkitab ngajari, ya, kisah di Yusuf itu 20% atau 1/5 ditabung. Minimal 1/5. Kalau kamu ikuti Timothy Ronald malah ngeri. Ya, dia bilang, saya nih kalau kerja masih ngerintis, ya 90% saya tabung, 10% saya pakai buat hidup. Ya nggak apa-apa, makan di warteg pakai kuah doang nggak apa-apa. Naik angkutan jalan kaki nggak apa-apa. Ya, cari kontrakan yang kecil banget, yang terpojok apa. Yang penting saya 90% gajiku, aku gulungkan lagi, investasi lagi, puterin lagi supaya cepat dapat penghasilan. Itu sih insight aja ya. Ya. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah perlunya berdoa bersama. Hei suami dan istri, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Kamu perlu libatkan Tuhan dan andalkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Kalau bisa saya mendorong ada mesbah keluarga setiap hari Rabu atau Kamis, doa bareng, penyembahan bareng, baca Alkitab bareng, sharing bareng, dari hati ke hati. Libatkan Tuhan, berdoa bersama-sama, gandengan tangan, berdoa. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tarik Tuhan masuk dalam perahu rumah tanggamu. Amin. Mari mengarungi kehidupan rumah tanggamu bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan. Ketika Tuhan ada dalam perahumu, badai sebesar apapun, Tuhan akan redakan. Katakan amin. Apapun tantangan yang sedang kau hadapi, kalau ada Tuhan, siapa lawan kamu? Ya. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Maka rumah tanggamu akan bahagia. Ya. Tuhan akan memimpin kamu. Amin. Tuhan akan menuntun kamu. Dia akan berikan kasih di rumah tanggamu. Dia berikan kesatuan hati di rumah tanggamu. Dia akan berikan roh kasih, saling berkorban. Amin. Ya, keharmonisan di keluarga kamu. Ada damai di keluarga kamu. Rumahmu itu ada rumah berkat, rumah yang penuh dengan kasih Tuhan, rumah yang penuh dengan hadirat Tuhan, rumah yang ada kerasa kehadiran Tuhan. Katakan amin. Wow, indah. Indah banget. Ya, yang pertama saya mau rangkum ya. Seksnya puas, gak boleh nolak. Puas seksnya. Yang kedua, istri harus merasa disayangi oleh suaminya. Benar-benar merasa disayangi. Yang ketiga, suami harus dihormati. Jangan menghina, jangan merendahkan sama sekali. Yang keempat, suami adalah sumber, harus berkorban, berjuang untuk nafkah keluargamu. Ya, gak boleh malas-malasan, gak boleh pelit. Yang terakhir adalah berdoa bersama. Panggil Tuhan. Tarik Tuhan masuk dalam perahu kehidupan rumah tanggamu. Maka dia akan memimpin, menuntun, memberikan kasih damai sejahteranya di keluarga kamu. Saya mau berdoa buat kamu, boleh taruh tanganmu di dada. Bapa di surga, hamba berdoa buat rekan-rekan, teman-teman yang menyaksikan video ini. Aku berdoa rumah tangga mereka diberkati Tuhan, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh dengan kasih, penuh dengan damai,
rumah tangga yang penuh dengan berkat, rumah tangga yang penuh dengan kesukaan, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam nama Yesus, kau jamah setiap suami dan istri bahkan anak-anak, supaya mereka ngalami Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Guys, Tuhan berkati, semoga ini bisa menjadi berkat. Boleh gak bagiin video ini maksudnya ke saudara, ke rekan, teman gereja, semua yang kamu kenal. God bless you.